Bahkan nama Soekarno diabadikan di Bandara Internasional milik Indonesia. Tapi apa balasannya? Alih-alih menghargai, Megawati justru menolak. Tidak mau mengakui jasa. Seolah-olah hanya Bung Karno presiden paling sempurna sepanjang masa, yang lain hanya figuran kelas 2. Ironisnya, begitu Megawati berteriak soal Soeharto, netizen langsung buka kembali sejarah buruk Bung Karno. Inflasi 600%, ekonomi ambruk, penjara bagi lawan politik tanpa pengadilan, memberangus media, memfasilitasi PKI, dan gaya hidup glamor yang kontras dengan rakyat yang makin sengsara. Dan jangan lupa, Indonesia hampir runtuh sampai Soeharto membangunnya kembali melalui trilogi pembangunan, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Swasembada beras, BBM stabil, harga pangan aman, itu fakta yang sulit dibantah. Tapi Megawati memilih mengubur itu semua hanya karena satu hal, dendam. Dan bukan hanya kepada Soeharto. Ia dendam pada SBY yang mengalahkannya 2 kali di Pilpres. Selama 10 tahun SBY memimpin, Megawati tidak pernah menghadiri upacara 17 Agustus di istana. Bahkan hingga hari ini tidak mau bertegur sapa. Masih apa lagi kalau bukan dendam? Padahal lucunya SBY lah yang menetapkan Bung Karno sebagai pahlawan nasional tahun 2012. Tapi apa Megawati berterima kasih? Tidak, justru pura-pura lupa. SBY tetap elegan, Jokowi pun begitu. Tapi Megawati tidak pernah lepas dari pola lama, musuhin semua orang yang tidak nurut. Jokowi pun dimusuhi, dianggap pengkhianat hanya karena tidak memilih Ganjar. Ya ampun, presiden 2 periode yang kerja siang malam buat bangsa dianggap seperti anak bawang cuma karena tidak mengikuti maunya seseorang. Dan hasilnya, rakyat mulai muak. Bukan karena politik tinggi, tapi karena capek melihat ego pribadi dipertontonkan tanpa malu. Bangsa ini ingin maju, ingin bersatu, tapi Megawati terus menahan rem tangan politik. Sampai akhirnya muncul kesadaran kolektif. Megawati bukan lagi simbol pemersatu, tapi simbol perpecahan. Bukan negarawan, tapi pemimpin yang gagal keluar dari masa lalu. Bukan harapan bangsa, tapi pengingat bahwa dendam hanya melahirkan kehancuran. Sementara Prabowo berkata, tidak ada ruang untuk dendam di Indonesia Raya. Megawati justru berkata melalui sikapnya, aku tidak akan memaafkan siapapun yang tidak tunduk padaku. Dan di titik inilah rakyat mulai memberi label baru. Megawati sebagai wajah keterpurukan politik nasional. Semakin keras ia mempertahankan dendam, semakin cepat ia tenggelam dalam kubangan yang ia gali sendiri. Kehilangan wibawa, kehilangan dukungan, kehilangan arah, dan kini kehilangan simpati bangsa. Karena bangsa ini sudah dewasa, karena rakyat sudah melek, karena era politik baper sudah tamat, hari ini Indonesia memilih masa depan. Dan masa depan itu bernama rekonsiliasi dan persatuan. Sesuatu yang Megawati tidak mampu ajarkan, tapi Prabowo tunjukkan dengan nyata. Dan sekarang, mari kita bicara jujur. Rakyat Indonesia bukan lagi penonton pasif yang bisa dibodohi dengan drama politik murahan ala sinetron sore hari. Rakyat sudah punya mata, telinga, dan memori digital. Semua tindakan elit politik direkam, disimpan, dan dinilai. Sekali salah langkah, jejak digital tinggal ditarik, beres. Itulah sebabnya ketika Megawati kembali mempertontonkan politik dendam, rakyat langsung geleng-geleng kepala.